Shalom, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Pengkhianatan Yudas berbeda dengan penyangkalan Petrus. Petrus menyangkali identitasnya sebagai murid Yesus saat itu sehingga dia berkata, "Aku tidak mengenal dia." Murid seperti apa yang tidak mengenal gurunya? Sekarang lihat ayat-ayat ini. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Lukas 22 ayat 4 hingga ayat 6. Perhatikan ayat ke-6. Kapankah waktu yang baik bagi Yudas untuk menyerahkan Yesus? Lihat ayat ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Yohanes 18 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Jadi saudara, bentuk pengkhianatan Yudas adalah saat dia memberitahukan di mana tempat Yesus biasa berkumpul bersama-sama murid-muridnya. Tempat berkumpul Yesus dan murid-murid ini tentunya jauh dari keramaian. Dengan demikian itu memudahkan mereka untuk menangkap Yesus. Karena hal ini tidak dapat dilakukan saat Yesus berada di kerumunan ketika mengajar. Karena bisa jadi orang yang sedang mendengar pengajarannya akan melakukan perlawanan terhadap mereka. Saudara-saudara, ada tafsiran yang mengatakan bahwa Yudas mengkhianati Yesus bukan hanya karena uang semata, tapi karena Yudas itu dari golongan pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan Romawi saat itu. Yudas mengambil bagian dalam ke-12 murid karena meyakini Yesus adalah Mesias dengan perspektif orang Yahudi pada umumnya, yakni Mesias akan datang sebagai raja dan pemerintahannya kekal. Tapi sayangnya, konsep Mesias dalam pikiran Yudas berbeda dengan yang Yesus tunjukkan. Ketika berurusan dengan pajak, Yesus ikut membayar pajak pada pemerintah Romawi, dan ini bukanlah bentuk perlawanan yang diinginkan Yudas. Inilah yang membuat Yudas menjadi pengkhianat, karena pikirnya mungkin saja dalam keadaan terdesak karena ditangkap, maka Yesus akan melawan mereka dan akhirnya sampai pada titik Romawi turut campur tangan, dan saat itulah Yesus menggulingkan pemerintahan Romawi. Saudara-saudara, kisah pengkhianatan Yudas memberikan pelajaran penting bagi kita dalam urusan motivasi mengikut Yesus. Yudas punya motivasi yang salah dan karenanya tindakan menjual Yesus itu memang karena dilatar belakangi dengan motivasi yang salah. Tidak peduli berapa banyak kebenaran yang telah dia dengarkan melalui pengajaran Yesus, motivasi yang salah ini sudah mengakar dalam dirinya. Sekarang bagi pelayan Tuhan, apa motivasimu dalam mengiring Tuhan? Apa motivasimu ketika terlibat dalam sebuah pelayanan di gereja? Apakah agar dapurmu tetap berasap? Jika demikian, kamu akan bungkam ketika kesalahan terjadi di depan mata. Dan ini dosa, karena hal ini juga merupakan tindakan mengkhianati kebenaran. Atau kamu melayani karena ingin menjadi populer. Jika demikian, maka apapun akan kamu korbankan, termasuk kebenaran. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya katakan bahwa pengkhianatan Yudas itu bukan hanya menjual Yesus, tapi juga mengkhianati kebenaran yang telah Yesus sampaikan. Jika kamu berkhotbah mengajak orang lain untuk mengampuni, tapi kamu sendiri tidak mau berdamai dengan orang lain, kamu pun termasuk sedang mengkhianati kebenaran. Saya teringat seorang pengkhotbah berkata, "Khotbah apa? Buat itu." Dan saya setuju akan hal ini. Sekarang bagi jemaat pada umumnya, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kisah ini? Jangan berkhianat.
Jangan mengkhianati janji nikahmu yang telah kau ucapkan di hadapan Tuhan dengan selingkuh. Jangan mengkhianati janjimu kepada Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Jangan mengkhianati kebenaran. Kalau kamu tahu berbohong itu dosa, maka jangan berbohong meskipun kamu berpikir ini untuk kebaikan. Jangan berkhianat. Tuhan memberkati kita semua.